Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang agak beda nih. Fokus kita kali ini satu karya tulis aja. Sebuah puisi modern, judulnya Sumpah Pemuda. Penulisnya Ki Asep. Betul sekali. Jadi ini bukan teks ikrar Sumpah Pemuda yang tahun 1928 itu ya, yang biasa kita hafal di sekolah, tapi lebih ke perenungan ulang gitu. Upaya Ki Asep buat menangkap lagi maknanya di zaman sekarang. Oke, dan sumber kita ya cuma teks puisi ini aja. Iya, murni dari situ. Sip. Oke deh, mari kita coba bedah bareng-bareng karya ini. Misinya gini, kita mau gali gimana sih inti Sumpah Pemuda itu loh. Semangat persatuan, kebangsaan, bahasa, gimana itu diolah lagi sama penyairnya biar relevan, biar nyambung gitu buat Anda. Apalagi Anda yang ya sehari-hari hidupnya di era digital ini kan. Ki Asep tuh mau bikin jembatan gitu antara nilai-nilai lama yang luhur itu sama pengalaman hidup generasi yang disebut generasi cahaya, generasi digital lah. Generasi cahaya ya, oke. Ini bukan sekedar nostalgia berarti ya? Bukan. Justru ini upaya reinterpretasi aktif menurut saya. Nah, dia kan mulai puisinya pakai metafora yang menurut saya cukup kuat ya. Kami adalah bara yang tak pernah padam, nyala kecil yang tumbuh dari abu sejarah, menyala di dada bangsa yang masih belajar menafsir arti merdeka. Ini langsung kayak ngasih tone gitu ya, ada lanjutannya tapi juga kayak ada proses yang belum kelar. Tepat sekali. Metafora bara yang tak pernah padam sama nyala kecil dari abu sejarah itu penting banget. Dia mau bilang kalau semangat Sumpah Pemuda itu ya bukan fosil, dia ada terus, laten. Mungkin kadang kecil apinya, tapi nggak pernah mati total. Terus menyala. Nah, itu dia, terus menyala, itu nunjukin vitalitasnya. Dan bagian masih belajar menafsir arti merdeka itu jujur banget loh. Ngakuin kalau merdeka, bersatu itu proses. Proses dinamis yang kita, tiap generasi, terus perjuangkan maknanya. Oke. Coba kita lihat ikrar pertamanya. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Gimana puisi ini menafsirkannya? Ki Asep nulis, bukan sekedar tanah dan laut, tetapi ruang kehidupan yang menanamkan kasih dan cita. Pas saya baca ini, langsung kepikiran, wah ini lebih dari sekedar peta ya. Gimana Anda lihat perluasan makna tanah air ini? Apalagi kalau dikaitin sama hidup kita sekarang yang katanya tanpa batas ini? Ini, interpretasi yang menarik banget. Yang paling kelihatan yaitu tadi, pergeseran atau mungkin lebih pasnya perluasan makna tanah air. Puisi ini nggak nolak pentingnya fisik, teritorial tanah dan laut, nggak. Tapi dia angkat ke dimensi yang lebih dalam, yaitu sebagai ruang kehidupan. Ruang kehidupan. Iya, jadi bukan cuma lokasi geografis, tapi lebih kayak ekosistem emosional dan aspirasional. Tempat di mana kasih, rasa cinta, peduli, terikat itu ditanam. Dan tempat cita, harapan, mimpi, tujuan bareng itu tumbuh. Oh, jadi kayak rumah tapi dalam arti yang lebih psikologis ya? Bukan cuma alamat di KTP gitu. Bisa dibilang gitu ya, tempat kita pulang secara batin. Kan sekarang banyak ya yang kerja remote, nyambung sama orang di mana-mana, atau bahkan tinggal di luar. Konsep tanah air yang cuma nempel di lokasi fisik, kadang jadi kurang greget gitu. Kurang nempel ya. Nah, puisi ini nawarin alternatif. Identitas kebangsaan yang akarnya itu di nilai-nilai bareng, di rasa keterikatan, kasih, dan di visi masa depan, cita. Baris selanjutnya tuh, disinilah kami pulang, meski dunia semakin tanpa batas. Itu kena banget. Nangkep paradoksnya, kita bisa aja pergi jauh, fisik atau digital, tapi ada rumah batin sebagai tempat kembali. Pemaknaan yang lebih inklusif jadinya. Nggak harus secara fisik ada di satu tempat buat merasa bertanah air. Ini nyambung nih ke ikrar kedua. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Gimana Ki Asep ngolah yang ini? Puisinya bilang, bukan sekedar nama di peta dunia, tetapi rasa yang menubuh dalam setiap karya, dalam gotong royong di dunia nyata dan maya. Saya langsung fokus ke kata karya dan gotong royong itu, apalagi disebut nyata dan maya. Nah, ini dia inti interpretasi modern satu bangsa menurut puisi ini. Jadi kebangsaan itu bukan lagi cuma label pasif di KTP atau batas di peta, tapi sesuatu yang aktif, sesuatu yang menubuh. Maksudnya jadi nyata, kelihatan wujudnya dalam tindakan kita. Gimana wujudnya? Yaitu lewat karya, kontribusi positif kita sekecil apapun, dan lewat gotong royong, semangat kolaborasi, saling bantu. Dan gotong royongnya ini nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya.
Ini penting banget ya, kan interaksi kita banyak di sana sekarang. Penting sekali. Dengan nyebut eksplisit dunia nyata dan maya, puisi ini ngakuin kalau ruang digital itu ya arena juga. Arena yang sah dan penting buat nunjukin dan ngebangun rasa kebangsaan kita. Gotong royong nggak cuma pas kerja bakti di lingkungan rumah, tapi juga pas kita misalnya kolaborasi project online atau saling dukung inisiatif baik di medsos. Atau bahkan sekedar menjaga diskusi tetap enak gitu ya. Betul, menjaga ruang diskusi tetap konstruktif itu juga bagian dari gotong royong digital menurut saya. Ini pengakuan bahwa identitas bangsa kita itu dipertaruhkan dan dibentuk juga di sana, di ranah digital. Terus ada baris lanjutan yang kuat banget. Kami bukan serpihan suku dan logat. Kami satu suara yang bergema di jagat digital. Membangun bangsa bukan membakar perbedaan. Wah, ini kayak manifesto persatuan di era digital ya. Iya kan? Baris ini langsung nusuk ke jantung masalahnya. Potensi pecah belah yang seringkali malah makin kencang di ruang digital. Puisi ini negesin identitas kolektif. Kami satu suara, yang lebih besar dari sekedar beda suku atau bahasa daerah. Tapi yang lebih penting, Yang lebih penting itu gimana suara itu dipakai. Bukan buat nyerang atau bikin runcing perbedaan, membakar perbedaan, tapi buat tujuan yang baik, membangun bangsa. Ini panggilan etis yang relevan banget di tengah algoritma yang kadang bikin kita makin terkotak-kotak. Puisi ini ngingetin, pilihan di tangan kita. Mau bangun atau bakar. sebuah pilihan yang kayaknya harus kita ingat terus setiap kali online ya. Nah, ini ngalir bagus ke ikrar ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagian ini, jujur aja, bikin saya berhenti, mikir. Puisinya ngasih peran yang aktif banget dan berani bilang mulia ya buat bahasa Indonesia. Dikatakan bahasa yang menenun keberagaman, yang mengajarkan santun di kolom komentar, yang menanam empati di setiap kata. Anda pernah kepikiran nggak sih bahasa Indonesia punya tugas seberat itu? Apalagi yang soal kolom komentar, spesifik banget. Iya. Bagian mengajarkan santun di kolom komentar itu emang membumi banget dan langsung nyambung sama pengalaman kita tiap hari di dunia maya ya. Yang Ki Asep lakukan di sini tuh dia angkat fungsi bahasa. Bukan cuman alat buat ngirim info, tapi bahasa Indonesia dalam puisinya jadi instrumen aktif buat ngebentuk karakter kita, ngerawat hubungan sosial kita. Coba diurai sedikit perannya. Oke, ada 3 peran kunci yang dia sebut. Pertama, menenun keberagaman. Ini indah banget metaforanya. Bahasa bukan cuma jembatan antar suku, tapi dia aktif merajut perbedaan itu jadi satu kain yang utuh. Dia benangnya. Kedua, mengajarkan santun di kolom komentar. Ini kan sindiran langsung ya ke fenomena toksik di online. Puisi ini kayak ngasih mandat ke bahasa Indonesia buat jadi panduan etika digital. Kayak bilang, pakai bahasa ini tuh yang sopan dong, yang cerminin bangsa kita. Oke, yang ketiga. Ketiga, menanam empati di setiap kata. Nah, ini lebih dalam lagi. Tiap pilihan kata kita, tiap kalimat dalam bahasa Indonesia, itu diharapkan jadi benih empati. Bahasa jadi alat buat ngerasain apa yang orang lain rasa, buat ngerti sudut pandang lain. Jadi ini bukan cuma soal EYD atau kosakata ya, tapi soal gimana kita pakai bahasa itu tujuannya lebih tinggi. Persatuan, sopan santun, empati. Wah, ini kayak ngasih tanggung jawab besar ke kita semua ya sebagai penutur bahasa Indonesia. Tepat sekali, kalau kita tarik ke gambaran besarnya, puisi ini sebenarnya lagi nempatin bahasa Indonesia sebagai pilar penting buat, kita sebut aja kewargaan digital. Gimana kita jadi warga yang baik dan tanggung jawab di dunia maya. Kewargaan digital yang positif dan beradab. Yang meneduhkan jiwa, itu negesin kalau ini bukan teori aja. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam arti etis ini ya, itu praktek nilai. Tindakan nyata yang nunjukin seberapa dalam kita menghayati persatuan dan kemanusiaan. Ini nyambung ke bagian puisi yang ngomongin identitas generasi sekarang, yang disebut generasi cahaya atau anak-anak digital. Ada baris yang menarik banget. Mereka lahir dari pelangi sinyal, tapi tak ingin tenggelam oleh gemerlapnya dunia maya. Apa nih kira-kira maksud penyair soal generasi ini? Ada semacam kesadaran atau malah gelisah gitu? Saya rasa ada dua-duanya. Sebutan lahir dari pelangi, sinyal, itu bagus banget ya. Nangkap esensi generasi ini sebagai pribumi digital. Mereka kan tumbuh besar di tengah koneksi, teknologi itu udah kayak
udara buat mereka. Tapi frasa "tapi tak ingin tenggelam oleh gemerlapnya dunia maya" ini nunjukin ada kesadaran kritis. Oh, jadi mereka sadar gitu ya? Kayaknya gitu. Mereka paham kalau dunia digital ini nggak cuma keren dan penuh peluang, gemerlap, tapi juga ada sisi gelapnya. Ada potensi nenggelamin. Nenggelamin ini bisa macam-macam ya artinya. Mungkin jadi kecanduan, kejebak hoax, hilang koneksi sama dunia nyata, atau nilainya luntur gitu. Betul, bisa semua itu. Ada pengakuan soal daya tarik sekaligus bahaya dari dunia maya. Jadi ini bukan pandangan yang naif, yang cuma lihat bagusnya teknologi, tapi juga bukan sinis yang nolak mentah-mentah. Ada kesadaran soal dualitasnya. Nah, dari kesadaran ini, kayaknya muncul bentuk perjuangan baru yang digambarin di puisi. Nah, ini dia. Gimana puisi ini gambarin perjuangan generasi cahaya ini? Beda banget ya sama gambaran perjuangan fisik zaman dulu. Beda banget. Puisinya bilang, kami berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pikiran yang tajam, rasa yang lembut, dan karya yang menumbuhkan bangsa. Ini kan definisi ulang perjuangan buat zaman sekarang, bukan lagi pakai senjata fisik, tapi pertarungannya di ranah lain. Apa aja tuh ranahnya? Pertama, pikiran yang tajam. Ini nunjuk kepentingannya literasi digital, mikir kritis, bisa milah info, analisis masalah, terus nemu solusi atau ide baru. Di zaman banjir info gini, pikiran tajam itu senjata utama. Oke, terus? Kedua, rasa yang lembut. Ini soal kecerdasan emosi, empati, peka sama isu sosial, bisa ngerti dan nyambung sama orang lain secara manusiawi, walau lewat layar. Ini penyeimbang buat pikiran tajam tadi, biar nggak jadi dingin atau sombong gitu. Pikiran dan rasa. Terus? Ketiga, muaranya. Karya yang menumbuhkan bangsa. Jadi, perjuangan itu wujudnya kontribusi nyata yang positif. Yang ngebangun, yang ngasih manfaat buat orang lain dan bangsa, bisa karya seni, inovasi teknologi, gerakan sosial, konten edukasi, apa aja adalah yang sifatnya menumbuhkan. Pikiran, rasa, dan karya. 3 pilar perjuangan modern ya menurut puisi ini. Ini visi yang optimis, tapi sekaligus menantang juga ya. Lalu puisinya bergerak ke akhir dengan harapan yang indah. Pengen jadi lentera di tengah layar, yang sumber cahayanya ilmu, cinta, dan semangat Sumpah Pemuda. Metafora lentera di tengah layar ini ngerangkum banyak hal yang tadi kita obrolin. Layar itu kan simbol dunia digital kita ya. Dunia modern yang terang benderang, tapi bisa juga bikin silau dan nyasarin. Jadi lentera di tengahnya itu artinya milih jadi sumber terang yang benar. Jadi penunjuk arah, pembawa kehangatan dan kebaikan di situ. Bukan cuma jadi pengguna pasif, Betul. tapi jadi agen perubahan positif. Dan sumber cahayanya spesifik. Ilmu, cinta, semangat Sumpah Pemuda. Kombinasi yang menarik. Menarik banget. Ilmu itu kan pengetahuan, logika, kebenaran. Cinta itu kemanusiaan, empati, peduli, kasih sayang. Nah, semangat Sumpah Pemuda itu akar kebangsaan kita. Persatuan, identitas bareng, bahasa yang nyatuin. Jadi lentera itu nggak cuma soal pinter, ilmu, atau baik hati, cinta, tapi juga punya kesadaran soal identitas dan tujuan kita sebagai bangsa. Ini gabungan nilai universal dan nilai kebangsaan. Dan sebagai penutup, puisinya balik lagi ngulang ikrar awal. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi kayak ngikat semua refleksi modern ini balik ke sumbernya ya. Nah kalau gitu, setelah kita bedah bareng-bareng nih, apa ya makna keseluruhan puisi ini buat Anda pendengar kami? Gimana karya Ki Asep ini mungkin bisa ya sedikit ngubah atau nambah kayak cara pandang kita ke Sumpah Pemuda di zaman sekarang? Kalau kita coba tarik benang merahnya ya, puisi Ki Asep ini dengan kuat banget negasin kalau Sumpah Pemuda itu bukan cuma monumen sejarah yang kaku, yang diingat setahun sekali pas upacara. Bukan. Tapi dia itu prinsip hidup yang cair, dinamis, dan relevan banget. Dia bisa, bahkan harusnya, adaptasi dan jawab tantangan zaman, khususnya ya, tantangan era digital ini. Jadi intinya, Puisi ini nyeruin semacam patriotisme baru. Patriotisme modern buat generasi cahaya, dan mungkin buat kita semua juga. Patriotisme yang ukurannya bukan cuma slogan atau upacara, tapi dari tindakan nyata. Apa itu? Ya bangun persatuan yang aktif, bukan pasif, kasih kontribusi positif lewat karya, nyata dan maya, terus komunikasi pakai etika,
empati, dan pakai bahasa yang nyatuin, bukan yang memecah belah. Semangat Sumpah Pemuda, kata Ki Asep, itu hidup dan berdenyut dalam pilihan-pilihan kita sehari-hari, terutama di ruang digital. Oke, oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya beberapa poin kunci yang paling nonjol dari obrolan kita soal puisi Sumpah Pemuda Ki Asep ini. Kita udah lihat gimana dia nawarin tafsir yang segar dan relevan. Pertama, konsep tanah air jadi luas. Nggak cuma geografis, tapi ruang batin, ruang cita-cita bareng, tempat kita pulang. Betul. Kedua, jadi satu bangsa itu bukan status aja, tapi identitas aktif. Diwujudin lewat karya, gotong royong, di dunia nyata, maupun, ini penting, maya. Dengan pesan kuat buat bangun persatuan, bukan ngebakar perbedaan. Sip. Ketiga, bahasa Indonesia dikasih peran penting yang modern banget. Jadi penenun keberagaman, alat buat nanamin etika digital, kayak santun di kolom komentar tadi, dan jadi penumbuh empati. Harus dihidupi, nggak cuma diucapin. Intinya, semangat Sumpah Pemuda itu kayak bara api di puisi tadi. Tetap nyala dan relevan banget buat kita jalanin hidup di era digital yang kompleks ini. Nah, dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin lagi. Ini langsung dari puisinya juga. Kan tadi ada aspirasi indan itu. Jadi, lentera di tengah layar, cahayanya dari ilmu, cinta, dan semangat Sumpah Pemuda. Coba deh kita pikirin bentar soal dunia digital kita sekarang, info banyak banget, interaksi cepat banget, potensi konflik dan salah paham juga gede banget kan? Iya, betul. Nah, dalam konteks kayak gitu, apa ya makna praktisnya buat Anda pribadi, buat menghidupi semangat Sumpah Pemuda itu sehari-hari? Gimana caranya Anda bisa secara nyata gitu, wujudin nilai persatuan misalnya? Nggak ikut nyebar hoax atau ujaran benci, terus kasih kontribusi positif, mungkin share info bagus atau dukung karya teman, dan pakai bahasa yang nyatuin, yang bikin adem. Milih kata yang ngebangun, bukan ngerusak, tiap kali Anda ngeklik, ngetik, atau interaksi online. Gimana Anda dengan cara Anda sendiri bisa jadi setitik cahaya atau lentera itu di sudut dunia digital Anda? Wah, pertanyaan reflektif yang pas banget dan menantang ya buat kita semua di zaman ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan inspirasi yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sumpah di antara cahaya zaman. Kami adalah bara yang tak pernah padam, nyala kecil yang tumbuh dari abu sejarah, menyala di dada bangsa yang masih belajar menafsir arti merdeka. Dari bumi tempat langkah berpijak, kami bersumpah, bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Bukan sekedar tanah dan laut, tetapi ruang kehidupan yang menanamkan kasih dan cinta. Disinilah denyut kami berpadu. Disinilah kami pulang, meski dunia semakin tanpa batas. Dari nadi yang menyatu dalam semangat, kami bersumpah. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bukan sekedar nama di peta dunia, tapi rasa yang menumbuh dalam setiap karya. Dalam gotong royong di dunia nyata dan maya. Kami bukan serpihan suku dan logat. Kami suatu suara yang bergema di jagat digital. Membangun bangsa, bukan membakar peradaban. Dari lidah yang menutur kasih, kami bersumpah. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa yang menenun keberagaman, yang mengajarkan santun di kolom komentar, yang menanam empati di setiap kata, bahasa yang tidak hanya diucapkan, tetapi hidup dalam tulisan, karya, dan tutur yang meneduhkan jiwa. Kami adalah generasi cahaya, anak-anak digital yang lahir dari pelangi sinyal, tapi tak ingin tenggelam oleh gemerlapnya dunia maya. Kami berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan pikiran yang tajam, rasa yang lembut, dan karya yang menumbuhkan bangsa. Kami ingin menjadi lentera di tengah layar, menyala oleh ilmu, hidup oleh cinta, dan abadi oleh semangat Sumpah Pemuda, yang tak lekang oleh waktu, tak pudar oleh zaman, karena di dada kami masih bergema semboyan itu,
satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.